Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Billy Sajas dengan NIM 67 2020. Di sini saya akan mengerjakan TAS dari jaringan komputer eh, yang dengan ketentuan seperti di sini ya teman-teman ya. Kita akan membuat konfigurasi DHCP dan DNS nanti di sini. Oke, kita mulai karena ini harus dimulai dengan menentukan VLSM-nya di sini di lantai satu itu urutannya seperti ini teman-teman dalam membuat uh, subnetting VLSM-nya itu. Di sini urutannya kita mulai dari lantai yang paling gede ya teman-teman ya. Dari mulai lantai yang paling gede yaitu dari lantai satu nanti karena dia membutuhkan 100 host, ke lantai 4 karena dia membutuhkan 40 host, lantai 3 dan yang terakhir lantai 2, dan hubungan antar gedungnya itu nanti 2 host ya, membutuhkan 2 host setiap gedungnya di sini teman-teman. Nanti di setiap lantai ada 5 kliennya, 5 PC atau laptop seperti itu teman-teman. Kita langsung ke lantai 1 di sini. Lantai 1 ini IP awalnya dulu ya, berarti teman-teman seperti ini. Oke, yaitu 192.168 dan 94 dan 0. Nah, untuk lantai 1 di sini karena dia 100 host, kita akan mencari di sini teman-teman dari host yang 2 pangkat N. Berarti di sini saya pakai yang pangkat 7 karena dia mendekati, karena pangkat 6 nggak bisa, pangkat 8 dia terlalu banyak. Jadi kita pakai yang pangkat 7 yang prefixnya 25 dan subnet masknya seperti ini. Berarti di sini sudah saya tuliskan. Nah, seperti ini. Terus blok subnetnya seperti 128. Terus prefixnya tadi sudah di tabel tadi. Tabel ini 25 ya prefixnya ya di sini ya. Habis itu untuk networknya karena dia dan dimulai dari lantai 1, maka kita pakai lantai awalnya. IP awalnya seperti ini 0. Terus untuk ranknya kita dari 1 diambil dari sini tambah 1, dan yang sampai dengan yang belakangnya di sini itu dari bawahnya ini subnet masknya, dari bawahnya dikurangi 1 dan ranknya juga dikurangi 1 seperti itu ya teman-teman. Terus lanjut ke lantai 4 karena urutannya yang paling banyak setelah lantai 1 yaitu lantai 4. Di sini dia membutuhkan 60 host, maka kita pakai yang 2 pangkat 6 yaitu jumlah host yang ada itu 64 dengan prefix 26, subnet masknya seperti itu. Berarti di sini langsung saja 2 pangkat 6 berarti host yang valid adalah 62. Di sini subnet masknya seperti ini. Ini jumlah 1 menunjukkan prefixnya, dan di sini 92 itu akhirnya dari subnet mask. Terus blok subnetnya seperti ini, dan prefixnya tadi sudah dijelaskan dari banyaknya 1 sini adalah 27. Terus untuk network ID-nya, nah di sini teman-teman kita memulainya dari terusan yang di atas, dari ini ditambah 1 atau kita pakai ini saja. Nah, berarti seperti ini. Terus ranknya mulai dari sini ditambahin 1, dan broadcastnya itu dari subnet mask yang di sini dikurangi 1, dan rank yang terakhir di sini ini juga dikurangi 1. Nah, selanjutnya yaitu host yang paling banyak setelah lantai 4 yaitu host dari lantai 3. Nah, di sini teman-teman di sini berarti dia membutuhkan 50 host. Berarti kita cari di tabel yang sudah ditentukan, di sini yaitu yang paling dekat itu tadi sama seperti tadi, berarti kita pakai 2 pangkat 6.
Nah 2 pangkat 6 di sini, 2 pangkat 6 berarti yang tadi di sini sama, sini sama juga. Di sini ringnya. Terus ini kenapa nggak pakai yang ini teman-teman, karena nanti bisa tabrakan sama ring yang ada di lantai 4 begitu teman-teman. Nah makanya daripada itu kita menambahkan di sini 192 tambah 64, karena kebanyakan 156 lebih dari ketentuan yang ada, maka kita kurangi 1 jadi 255 di broadcastnya. Habis itu untuk rank yang batas rank paling atas itu kita kurangi dari broadcast, kurangi 1. Nah seperti itu. Nah untuk lantai yang terakhir, lantai yang terakhir, lantai 2 teman-teman. Nah di sini sudah ditentukan 20 host yang dibutuhkan, maka kita cari lagi di sini untuk rank yang isinya 20 itu kira-kira jumlah host yang kita butuhkan berapa gitu. Nah di sini karena 16 nggak bisa, maka kita ambil yang ini saja, yang 2 pangkat 5 seperti itu. Nah 2 pangkat 5 dengan subnet mask prefixnya 27 seperti ini. Nah di sini nih subnet masknya, nah ini prefixnya 27. Nah ini belakangnya seperti ini. Terus 256 ini kurangi 32. Nah setelah itu ya prefixnya 27 lagi. Terus network ID-nya, nah ini kenapa ini ada yang berbeda nih teman-teman. Jika kalian lihat kenapa kita menambahkan 1 di kelas C-nya di sini, karena di kelas pertamanya di sini sudah dipakai di lantai-lantai sebelumnya. Untuk itu kita tambahkan saja di sini, dari ditambah 1. Nah kita ambil dari 0, aja karena dia belum kepake di lantai-lantai lainnya, maka aku pakai yang seperti itu. Nah setelah itu untuk ranknya di sini juga agak berbeda teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat host yang kita butuhkan hanya 30. Kenapa harus nggak sampai segini? Karena kalau dipakai itu mubazir teman-teman, akan sia-sia seperti itu. Karena hanya yang dibutuhkan hanya 20 host. Nah jadi ranknya di sini kita buat dari 1 sampai 30 saja, dengan permainan kelas C-nya tetap di 95. Sebelumnya kan 94 teman-teman. Nah seperti itu untuk broadcastnya, seperti itu teman-teman ya. Saya rasa sudah paham, karena kenapa 95, sebelumnya sudah dipakai dari lantai 1 dan di lantai 1 saya rasa teman-teman. Nah untuk hubungan antar lantai juga kita tetap pakai 95 karena masih banyak yang kosong. Nah seperti itu teman-teman. Nah terus dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan dia membutuhkan 2 host. Nah 2 host. Setelah itu kita mencari, sama seperti tadi teman-teman, kita cari. Nah jika kita pakai 2 dikurangi 2 kan jadi 0, jadi nggak ada host. Jadi di sini kita pakai yang 2 pangkat 2 yaitu 4. 2 pangkat 2 kurangi 2 itu 2 host pas yang valid, 2 host yang valid yang dipakai. Nah untuk subnet masknya seperti ini teman-teman. Jika kita lihat di tabel tadi subnet masknya untuk 2 ini ya teman-teman. Oke, untuk prefixnya 30 juga tadi di tabel, atau kalau enggak kita bisa hitung dari satunya ini banyaknya. Oke. Untuk network ID-nya. Nah, untuk network ID-nya di sini juga kita sudah pakai 95, udah enggak 94 lagi ya. Nah, sudah 95. Terus di sini kita lanjutin yang dari lantai 2 punya, biar masih bisa kepake gitu. Kalau kita pakai yang sebelumnya nggak bisa kepake karena hostnya tabrakan gitu teman-teman. Nah setelah itu untuk ranknya seperti ini. Untuk ranknya dari 33 sampai 34, broadcastnya 35. Untuk broadcastnya 35, selanjutnya di
lantai 2 ke lantai 4 karena nanti di gambarnya hubungannya nanti di Cisco-nya hubungannya dari lantai ini teman-teman. Nah, dari 2 ke 4, nah setelah itu sama ya perhitungannya, tinggal di network ID, ring sama broadcast-nya yang dibedain. Nah, seperti itu. Yang belum kepake saja yang kita pakai. Teman-teman bisa pakai di mana saja, yang penting sebelumnya belum dipakai. Nah, seperti itu. Dari sini 36, 37, 38, 39, dan lantai 3 ke lantai 4 pun sama dari subnet mask dan prefix-nya. Terus tinggal network ID, ring sama broadcast-nya aja yang kita ubah yang belum kepake seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Dari 40, 41, 43, 42, 43. Terus sama gitu, lantai 3 ke lantai 1 pun sama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke routing DHCP sama DNS-nya. Nah, oke. Kita langsung saja ke Cisco. Nah, di sini teman-teman kita buat contekan saja di sebelah. Nah, kita bikin. Nah, teman-teman, sebelum kita menghubungkannya, nah kita harus setting di rutenya dulu ya teman-teman ya. Kita akan memasangin hardware HWIC 2T ya di sini. Sebelum kita memasangkan, kita harus matikan dulu routernya, baru dipasangin, nyalain lagi. Nah, seperti itu. Sama router yang satunya lagi, router di lantai 2 nantinya kita matiin dulu, kita pasang, kita nyalain. Nanti juga sama di sini, kita matiin dulu, kita pasang, kita matiin. Terus yang lantai selanjutnya juga baru kita nyalain. Nah, setelah itu ya tinggal hubungkan saja teman-teman pakai yang auto biar gampang. Selanjutnya kita beri lantai dulu ya teman-teman, beri kotak biar dia nggak bingung untuk membedakan lantai mana.
Oke teman-teman, selanjutnya kita memasang IP di setiap router dulu supaya nanti bisa dihubungkan antar lantai. Nah, kita klik di router lantai 1, terus kita ke config, kita ke gigabit. Nah, di sini kita akan memakai IP-nya di lantai 1 yang ini. Oke. Tadi subnet masknya 128 ya, belakangnya 128. Nah, sama kita cari yang lantai 3 ya teman-teman. Lantai 3 kita pakai yang ini. Nah, setelah itu belakangnya tadi 192 kita on kan, bisa. Terus di sini sama kita ke config giga internet 00. Kita lihat dulu lantai 4 di sini sama ya 192. Terus validnya seperti itu. Oke. Di on kan bisa. Dan kita terakhir ke ini. Terus kita lihat lantai 2 lagi. Yang ini, terus belakangnya tadi lantai 2 itu 224. Oke, harusnya bisa karena tadi sudah kepake di lantai sebelumnya. Dan di sini bisa ya teman-teman, di on kan. Oke, bisa. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita menggambar atau membentuk setiap lantai, di sini kita akan menghubungkan router, menghubungkan antar ke router di setiap lantai yang ada di sini ya. Nah, di sini kita di sini kan terdapat 2 port antar lantai, di setiap lantainya, yang akan menghubungkan misalkan dari lantai 1 ke lantai 3, lantai 1 ke lantai 2. Terus misalkan lantai 2 ke lantai 1, lantai 2 lantai 3 ke lantai 1, terus lantai 3 ke lantai 4. Lantai 2 pun sama ke sini dan ke sini. Nah, itu bagaimana? Kita pergi ke, setelah tadi kita memberikan router memberikan IP pada routernya gitu. Kita di sini serial yang kabel 2 di sini. Nah, di sini kan terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada port 011 sama 010. Nah, di sini ini kita dapat dari mana? Kita ambil dari misalkan lantai 1 ke lantai 2. Nah, dia portnya ada di 010. Lantai 1 ke lantai 2 kita lihat di VLSM-nya. Itu lantai 1 ke lantai 2, itu berarti kita pakai yang ini ya enggak, bener kan, dengan subnet masknya seperti itu. Lantai 2 pun yang portnya yang satunya berarti 1 ke 3, kita tinggal lihat di sini 1 ke 3. Nah, ini 1 ke 3 berarti yang punya 1 yang ini, yang 46, benar ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di lantai 2 pun sama seperti itu teman-teman ya. Di lantai 2-nya pun sama seperti itu. Kita pasang sesuai yang ada di VLSM-nya seperti itu. Nah, setelah kita menghubungkan antar router di sini,
teman-teman. Nah, di sini kita cek apakah dia sudah terhubung router antar lantai. Nah, sukses ya, sudah terhubung ya teman-teman. Sudah terhubung dari sini ke sini, sudah terhubung juga. Terus dari sini ke lantai 1 ke lantai 4. Oke, terjadi masalah, kita ulangi itu ke lantai 4 harusnya sukses. Tapi kalau sebelumnya saya sudah memberikan nah ini sukses, berarti dia menunjukkan ini sudah terhubung ya antar lantai. Oh, kenapa tadi dia enggak? Karena yang dia baca hanya dari sini ke sini, sini ke sini, ini ke ini, karena seperti itu. Nah, untuk menghubungkan yang tadi antar server seperti itu, gimana caranya teman-teman? Nah, kita pergi ke router lagi, terus masuk di static. Nah, seperti ini. Nah, gunanya apa? Supaya server yang ada di router yang ada di sini mengenal server-server yang ada di lantai lain. Nah, misalkan kita mau mengenalkan lantai 1 ke lantai 2 supaya di pin seperti ini. Ini bisa sukses. Ulang ya, kita hapus ya. Kita coba dari sini ke sini, itu bisa sukses. Itu caranya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ambil di sini, teman-teman masukin network lantai 2, network ID ya teman-teman. Lantai 2 kita cari di sini. Di sini gitu. Nah, lantai 2 berarti teman-teman copy yang ini. Ini dimasukin di sini. Nah, dimasukin di sini dengan subnet masknya ya. Subnet masknya misalnya ini 255.255.224 ya. 255.255.224. Terus next hopnya itu pakai yang mana teman-teman? Nah, teman-teman tinggal mengambil yang punya lantai 2 yang menuju ke arah port lantai 1. Apa itu di situ? Yaitu pada port 010. Pada port 010. Nah, teman-teman tinggal ambil ini, terus teman-teman masukin di yang tadi teman-teman ya. Masukin di yang ini. Nah, jika sudah teman-teman add dan dia akan masuk, itu masuknya yang ini nih teman-teman. Karena saya sudah masukin di sini, jadi dia yang seperti itu. Nah, seperti itu. Itu ke lantai 2. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau masukin ke lantai ini lantai 4 tadi. Misalkan teman-teman mau masukin ke lantai misalkan teman-teman mau hubungin ke lantai 4 dari lantai 1 ke lantai 4, bagaimana? Nah, teman-teman teman-teman tinggal sama, misalkan teman-teman mau pakai lantai 2 untuk penghubung antara lantai 1 dan lantai 4. Teman-teman juga bisa pakai lantai 3. Nanti next hopnya pakai yang port yang SE011. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai yang serial yang lantai 2, berarti teman-teman pakai yang 010. Tinggal kalau teman-teman ambil aja, masukin di next hopnya, diganti di next hopnya, tetapi network sama emasnya itu teman-teman pakai lantai yang bersangkutan. Misalkan punya lantai 3 ya, teman-teman pakai punya lantai 3 seperti yang ada di ini, di VLSM nya. Nah, teman-teman pakai yang ini sama subnet masknya yang ini. Seperti itu teman-teman kira-kira. Nah, itu untuk menghubungkan semua server secara statik ya, secara statik dulu teman-teman. Nah, itu untuk apa? Untuk mengecek kalau dia sudah terhubung apa enggak. Sudah. Nah, kita cek itu dari 1 ke
4 1 ke 2 apakah sudah terhubung? Sudah ya teman-teman. Terus dari 2 ke 3 sudah juga, 2 ke 4 sudah semuanya teman-teman, sudah terhubung. Nah sekarang kita tinggal memasang servernya itu bagaimana. Oke teman-teman, sekarang setelah kita menghubungkan, kita mengecek kalau pakai statik tadi sudah terhubung, maka selanjutnya itu kita melihat ketentuan dari tugas di sini, yaitu untuk DHCP dipasang di lantai 2, 3, dan 4 masing-masing satu server, dan nanti di lantai 1 dipasang DNS dengan DHCP. Nah, gimana cara masangnya? Oke, langsung kita ke sini. Kita buat di lantai 1, lantai 3, 4 sama ini dulu ya. Buat server DHCP-nya. Nah, di sini teman-teman. Terus kita hubungkan. Langsung saja dihubungkan gitu ke sini. Nah, untuk menghidupkan DHCP-nya kita ke desktop. Di sini kita melihat lantai 3 yang kita pakai ya. Nah, lantai 3 di situ. Di sini karena ring yang sudah dipakai tadi di router itu yang ini, berarti maka kita pakai ambil untuk server ini IP-nya itu di antara server ini. Nah, maka kita pakai yang 4 saja. Oke, langsung kita masukin di sini 4. Terus subnet masknya tadi belum copy ya, 192. Di sini 192. Terus gateway-nya pakai IP servernya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ke service, menuju ke DHCP, masukin saja gateway-nya pakai yang punyanya ini. Terus kita ke ininya pakai DNS-nya di sini mulai dari 4. Terus benar udah 192. Terus jangan lupa di on kan. Nah, seperti itu. Terus habis itu di save. Nah, bagaimana kita mau mencobanya kalau server yang ada di sini sudah terhubung ke device? Kita pergi ke desktop, konfigurasi. Ini kan statik, coba kita lihat ke DHCP. Oke, sukses ya, sudah masuk ya teman-teman DHCP untuk di lantai 3. Selanjutnya kita ke lantai 4. Kita sama lakukan, kita ambil server, langsung kita hubungkan saja sini. Terus kita setting ke IP konfigurasinya. Nah, di sini kita pakai lantai 4. Yang ini berarti 130 ya kita pakai ya. Nah, kita pakai yang 130. Karena 129 sudah dipakai buat itu. Terus subnet masknya tadi 192 juga ya, 192. Terus nah ini untuk defaultnya pakai punyanya router, IP router. Oke, terus kita ke service, ke DHCP.
masukin ini punyanya router, terus di sini punyanya yang tadi di sini juga diganti jadi 131. Nah, jangan lupa di on kan dan di save. Sebentar kita lihat punya lantai. Nah, ini tadi sudah di belum 195 ya, ini save. Oke. Dicek lagi, kita cek apakah DHCP nya sudah berhasil untuk lantai 4. Iya, DHCP request is success ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke buat yang punya lantai 2. Oke, di sini ketentuannya tadi di soal masih memakai apa ini namanya, masih memakai DHCP saja, belum pakai DNS. Nah, selanjutnya kita hubungkan setting. Oke, di IP konfigurasinya kita pakai punya lantai 2. Nah, IP-nya itu yang ini. Nah, kita menggunakan, jangan pakai yang depan ini ya teman-teman. Yang sekali lagi saya ingatkan, karena ini sudah dipakai sama router, kita pakai di antara rentang ring yang ada di sini. Oke, kita pakai yang 2 aja biar gampang. Terus subnet masnya 224 kalau nggak salah. Ya betul. Terus gateway-nya pakai yang itu. Nah, terus ke service kita ke DHCP, ganti yang ini betul. Terus yang bawahnya pakai server. Terus yang ini kita mulai dari 3. Jangan lupa di on kan dan di save. Selanjutnya kita akan coba, kita tes apakah sudah berhasil di request. Bisa di request di sini. Ini masih statik. Kita ke DHCP-nya. Ya, berhasil ya teman-teman ya di sini ya. Oke. Sekarang kita ke lantai 1. Nah, di lantai 1 sini dijelaskan teman-teman tadi di ketentuan soalnya, yaitu dipasang untuk 1 DNS dan 1 DHCP dalam 1 server. Sama saja kita pasang di sini. Kita urus yang DHCP dulu, oke? Kita sambungkan. Terus kita setting. Ini buat DHCP lantai 1 dulu ya. DHCP lantai 1. Kita ambil lantai 1 punya ring. Jangan, ini udah dipakai router, maka kita pakai yang 2.2. Di sini kita kasih 2. Subnet masnya 128 kalau nggak salah. Ya betul, 128. Untuk default gateway-nya pakai punyanya server. Nah, selanjutnya kita ke service, masih di server 3. DHCP kita masukin punyanya di default gateway, pakai punyanya router. Di bagian selanjutnya pakai punyanya server, dimulai dari 3.128. Jangan lupa di on kan, terus di save. Nah, seperti itu. Nah, untuk DNS servernya di sini kita kasih DAS jarcom.com untuk menyeting. Nah, untuk addressnya tadi pakai yang DNS yang ini, terus yang ini kita hapus dulu. Nah, DAS jarcom.com dengan ininya, addressnya yang seperti ini.
terus kita add seperti itu teman-teman. Coba sekarang kita mau mencoba di PC sini, terus kita panggil tas.jarcom.com. Apakah berhasil? Oh, kita lihat dulu di konfigurasinya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Kita mau panggil tas.jarcom.com. Harusnya bisa. Ya, bisa ya teman-teman ya. Oke. Jadi sebelum dipanggil berarti di IP konfigurasinya kita request DHCP-nya dulu supaya akan memunculkan DNS server. Nah, bagaimana supaya di sini ini bisa kita panggil yang tadi teman-teman, tas.jarcom.com. Apakah bisa dari lantai 3 kita panggil? Nah, ini nggak bisa karena apa? Karena dia belum mengetahui IP dari DNS server yang ada. Nah, maka daripada itu untuk lantai 3 di sini untuk desktop server lantai 3-nya di sini karena kita pakai lantai 3 berarti kita ambil yang di atasnya dia untuk IP servernya. Nah, seperti ini. Terus subnet masnya kita lihat ya 192. Terus default gateway pakai yang IP routernya. Terus key service-nya di sini kita default gateway pakai punyanya router. Terus DNS server di sini di setiap router yang ada di setiap lantai kita pakai dengan DNS server yang ada di lantai 1 di sini, supaya nanti setiap user bisa mengakses DNS yang ada di lantai 1 seperti itu. Nah, sekarang kita langsung coba saja apakah DHCP-nya berhasil. Di sini berhasil ya teman-teman, DHCP-nya berhasil. Nah, sukses. Terus kita coba panggil DNS-nya lantai 1 server DNS, yaitu dengan jarcom tasjarcom.com tasjarcom.com. Bisa nih harusnya. Ya, bisa ya teman-teman. Di lantai 3 bisa. Kita coba lantai 4. DHCP-nya sudah berhasil tadi. Kita sudah buat. Terus kita mau coba memanggil server DNS yang ada di lantai 1, yaitu tasjarcom.com. Kita copy dulu biar nanti gampang. Ya, bisa. Di lantai 2 coba kita juga panggil sama, apakah bisa? Nah, ini sebentar, kita harus cek dulu DNS servernya. Kita lihat. Oke, DHCP-nya sukses, yang artinya harus bisa dipanggil. Nah, bisa ya teman-teman, berarti harus di tes dulu DHCP-nya setiap router.
setiap user. Sudah bisa seperti itu. Jadi sudah bisa dipanggil semuanya. Ya, seperti itu teman-teman. Kira-kira penjelasan tentang static routing maupun static DHCP, DNS yang sudah saya kerjakan ini ya teman-teman. Sekian dari saya. Mungkin jika ada yang salah mungkin teman-teman bisa koreksi, kakak-kakak bisa koreksi, dan saya rasa semua klien sudah terhubung dengan DNS, semua lantai juga sudah punya server DHCP, yang di lantai 1 punya 2, jadi semua sudah berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.